Ducati baru memiliki satu pembalap untuk tim pabrikan pada MotoGP 2025, mereka tetap mengandalkan juara dunia 2 tahun terakhir Francesco Bagnaia yang diikat kontrak hingga 2026. Sementara satu tempat lain diperebutkan pemegang kursi saat ini Enea Bastianini, plus 2 pembalap tim satelit Jorge Martin, Prima Pramac Racing, dan Marc Marquez, Gresini Racing. Tanpa mengecilkan peluang Bastianini, persaingan mengerucut kepada Martin dan Marquez. Persaingan keduanya pun menjadi bumbu menarik di luar aksi para penunggang kuda besi pada lintasan. Martin dalam posisi terdepan karena tampil spektakuler di awal 2024. Dia memimpin klasemen dan tengah unggul 38 angka atas Bagnaia. Di sisi lain, Marquez juga membuktikan dirinya belum habis. Setelah masa sulit bersama Honda, dia menunjukkan masih bisa bicara banyak jika memiliki tunggangan yang dapat diandalkan. Mengendarai motor yang 1 tahun lebih tua, juara dunia 8 kali itu menempati peringkat 3, Marquez tertinggal 40 poin dari Martin. Di tengah perdebatan siapa yang layak jadi rekan Bagnaia, muncul skenario terbaru. Jordan Moreland pada siniar crash merujuk peristiwa langka pada MotoGP 2011 yang bisa dicontoh Ducati. Kala itu, Repsol Honda mempekerjakan 3 pembalap di tim utama. Mereka adalah Casey Stoner, Dani Pedrosa, dan Andrea Dovizioso. Honda mengambil langkah spektakuler ini demi mengakomodasi kedatangan Stoner yang tidak memperpanjang kontrak bersama Ducati. Mempertimbangkan berbagai hal, Ducati memang tidak mungkin mengulang jejak Honda pada 2025. Namun, Moreland mengungkap strategi lain yang dapat diambil pabrikan asal Italia tersebut, yakni dengan mempromosikan Martin dan memberi Marquez Desmosedici terbaru dengan livery pabrikan di Gresini Racing. Skenario ini memungkinkan karena Gresini tidak memiliki sponsor utama, ungkap Moreland. Maka jika Marquez jadi juara dunia, Ducati tetap senang karena dia memakai seragam merah, itu bagus untuk kepentingan marketing. Sementara itu, banyak yang menyebut Marquez memiliki peluang lebih besar ketimbang Martin. Reputasi sebagai juara dunia 8 kali merupakan penyebabnya. Berbekal status tersebut, kehadiran Marquez dipercaya bakal membawa banyak sponsor yang otomatis menguntungkan Ducati. Terlepas potensi menambahnya pemasukan, status sponsor ternyata juga jadi salah satu alasan mengapa Marquez dan Ducati urung bersatu. Pasalnya, kedua kubu memiliki dukungan dari pihak yang berseteru. Marquez punya ikatan panjang dengan minuman energi Red Bull, sementara Ducati memiliki perjanjian bersama Monster. Selain itu, kedua kubu juga memiliki sponsor yang bersaing di bisnis serupa. Marquez jadi duta Samsung, Allianz, Oakley, dan Estrella Galicia, sementara Ducati didukung Lenovo, Unipol, Carrera, dan Contadì Castaldi. Dalam situasi ini, Marquez kemungkinan harus memutus dukungan finansial agar dapat naik ke tim pabrikan Ducati. Dia sudah menunjukkan langkah itu bukanlah opsi sulit. Marquez mengakhiri kontrak bernilai tinggi demi berlabuh di tim satelit Ducati, Gresini Racing, pada musim ini. Dalam hidup, kadang kita harus mengambil keputusan yang tidak kita suka atau tidak mau. Di sini saya ingin menang. Demi mencapainya, saya mesti mempertimbangkan opsi-opsi terbaik, ungkapnya. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, tetap optimis menatap MotoGP Catalunya 2024. Meski kini dihantui catatan buruk, dia bahkan memastikan bahwa sirkuit Catalunya merupakan salah satu sirkuit yang sangat disukainya. Ya, Bagnaia dihantui catatan minor jelang mentas di MotoGP Catalunya 2024 pada akhir pekan ini. Tepatnya, balapan di seri ke-7 itu akan digelar di sirkuit Catalunya pada Minggu tanggal 26 Mei tahun 2024. Jelang balapan itu, Bagnaia diketahui selalu terjatuh dan gagal finish saat mentas di sirkuit Catalunya pada 2 musim terakhir. Tepatnya, hal itu terjadi pada 2022 dan 2023. Meski begitu, Bagnaia mengakui sirkuit Catalunya adalah salah satu sirkuit yang dia sukai karena keindahannya. Walaupun,
dia mengakui sirkuit tersebut cukup berbahaya karena kondisi aspalnya. "Ini adalah sirkuit yang sangat saya sukai," ujar Bagnaia, dilansir dari Motosan, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024. "Ini jelas bukan yang teraman di kejuaraan dunia karena aspalnya. Itu sebabnya berbahaya untuk membalap di sana, tapi ini salah satu sirkuit yang paling indah dan berkarakter," lanjutnya. Sekadar informasi, Bagnaia saat ini sedang duduk di posisi 2 pada klasemen sementara MotoGP 2024. Pembalap asal Italia ini mengoleksi 91 poin. Bagnaia terpaut 38 angka dari Jorge Martin, Pramac Racing, yang sedang memimpin klasemen. Tentunya, dia bertekad meraih hasil terbaik demi memangkas jarak dengan Martin. Pasalnya, Bagnaia sendiri berstatus juara bertahan di MotoGP 2024. Dia berhasil merebut gelar juara pada 2 musim beruntun, yakni 2022 dan 2023. Pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, buka-bukaan soal masa depannya di MotoGP. Dia sangat berharap bisa bertahan di Aprilia. Vinales sedang menjalani tahun terbaiknya dengan Aprilia sejak bergabung pada akhir musim 2021 dari Yamaha. Dia duduk di peringkat 5 klasemen sementara MotoGP 2024 menjelang seri ke-6 di Catalunya berlangsung pada akhir pekan ini. Namun, masa depan Vinales dengan tim pabrikan Noal masih belum jelas. Pasalnya, kontraknya yang akan habis pada akhir musim ini. Bisa jadi, Vinales dipertahankan karena Alex Espargaro punya kemungkinan bakal pensiun. Tetapi, tak menutup peluang juga bahwa dirinya bakal didepak karena memang belum ada kejelasan. Pasalnya, Aprilia juga berminat untuk mendatangkan Jorge Martin jika rider Pramac Ducati itu tak dipromosikan ke tim pabrikan Ducati. Oleh karenanya, belum ada yang bisa dipastikan siapa yang bakal mengisi 2 kursi di merek asal Italia itu tahun depan. Top Gun julukan Vinales sendiri yakin dirinya bakal ditawari kontrak oleh sejumlah tim musim depan. Namun, dia menegaskan bahwa pilihan terbaiknya adalah bertahan di Aprilia. "Saya rasa saya akan mendapat beberapa proposal, tidak hanya dari Aprilia. Saya perlu memikirkan apa yang saya inginkan dan apa yang akan menjadi lebih baik, tidak hanya untuk saya juga memiliki keluarga. Saya harus memahami dengan baik keseluruhan paket yang akan menjadi lebih baik untuk masa depan," kata Vinales, dilansir dari Motosan. "Tapi yang jelas saya menyukai rumah ini, Aprilia. Mereka telah memberi saya kesempatan dan pada tahun 2024, keterlibatan dan komitmen saya 200% dalam proyek ini," tambahnya. Lebih lanjut, Vinales mengungkapkan mengapa beberapa musim ke depan sangat penting dalam karirnya di MotoGP. Namun, satu hal yang ditegaskannya lagi bahwa akan sangat sulit bagi dirinya jika harus pergi dari Aprilia. "Beberapa tahun ke depan bagi saya sangatlah penting. Saya berada pada level yang sangat tinggi, baik secara fisik maupun pengalaman. Pada tahun 2025 dan 2026 adalah saat di mana saya akan menggabungkan segalanya. Fisik saya, pengalaman saya, dan tingkat teknis tertinggi saya di sepeda motor," ujar rider asal Spanyol itu. "Ini tidak akan mudah, itu akan merugikan saya. Tapi saya mencintai Aprilia. Setiap pekerja, bahkan di pabrik, kami telah menghabiskan waktu berjam-jam untuk berbicara dan ini adalah proyek di mana saya berada di sana ketika mereka mulai bekerja menjadi kompetitif. Seolah-olah dia telah mengunyahnya dan itu menciptakan banyak hubungan dan persatuan," pungkasnya.